Biasanya kan kalau mempelajari hal-hal yang baru di bidang tertentu gitu ya, ada kesulitan nggak gitu? Ada hal-hal baru yang kita harus sorot ke WL-nya, kemudian langsung berpindah ke singernya, berpindah ke penampilan yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang perlu koordinasi yang cepat. Ya. Lalu orang ibadah sudah selesai, dia harus ringkas dan seterusnya kan. Jadi dia kan orang yang pelayanan kayak begini ya di belakang layar itu ya. Iya. Nggak kelihatan. Sebenarnya dia menginvestasikan waktu itu lebih banyak daripada yang lain gitu loh. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini kita akan membahas satu pelayanan yang seringkali orang tidak pernah melihat atau tidak tampil di depan, dalam pengertian adalah pelayanan di balik layar gitu ya. Nah, saya kehadiran seorang tamu yaitu Saudara Indra Wasesa. Apa kabar Indra? Baik, puji Tuhan. Ya. Terima kasih loh untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan Anda bersedia menjadi tamu saya gitu ya. Terima kasih. Ya, kita akan ngomongin soal pelayanan kita di balik layar. Iya. Ya, karena saya tahu Anda bertekun di situ gitu ya. Nah, kita kan kalau di gereja kan sebagian orang itu kan suka kalau pelayanan itu ada di depan lah ya. Dia di frontage-nya bukan di backstage-nya. Nah, ketika tampil di depan kan orang itu cenderung bisa lebih mengagumi kita lah, melihat kita dan lain sebagainya. Kita juga merasa seneng gitu ya dilihat di depan. Nah, tapi juga ada orang-orang tertentu sebenarnya pelayanannya itu tidak terlalu dilihat oleh orang. Dia ada di belakang. Tapi pelayanan mereka itu luar biasa penting sehingga apa yang tampil di depan itu bisa berjalan karena ada orang yang di belakang layar gitu ya. Nah, sekarang Indra bisa ceritakan sedikit nggak tentang pelayanan yang ditekuni oleh Indra sampai hari ini di gereja Tuhan gitu ya? Iya, baik. Saya lebih banyak melayani di gereja itu lebih sebagai kameramen. Jadi memang pelayanan yang memang tidak berada di depan atau di panggung. Tapi memang ya saya menyukainya ya. Menyukainya di bidang kameramen itu sendiri. Nah, karena kalau Anda sebagai kameramen ya, Anda justru menyorot orang lain dalam arti kata supaya orang lain kelihatan. Nah, kita sebagai kameramen kan tidak kelihatan dong gitu ya. Sudah berapa lama menekuni bidang kayak begini? Kalau saya pelayan mungkin kurang lebih baru 2 tahun lah. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sebelumnya apa pelayanannya? Kalau sebelumnya pelayanannya belum ada ya sebagai jemaat biasa aja. Oh, jemaat biasa ya. Kenapa tertarik karena memang suka dengan kamera atau apa gitu? Iya, jadi waktu itu memang ada pas dibuka lowongan pelayanan, saya juga lebih menyukai yang memang di belakang layar, supaya bisa tahu apa yang biasanya di belakang layar itu kesibukannya lebih banyak. Iya, betul. Jadi tanpa diketahui oleh jemaat, tanpa diketahui oleh orang-orang bahwa yang di belakang layar biasanya kesibukannya sangat banyak. Ya. Nah, ini kan sesuatu pelayanan katakanlah bidang yang baru yang Anda tekuni gitu ya. Sebelumnya nggak pernah gitu ya. Nah, biasanya kan kalau mempelajari hal-hal yang baru di bidang tertentu gitu ya, ada kesulitan nggak gitu? Di awal-awal ada kesulitan tentunya untuk adaptasi mengenai kamera karena memang saya pertama kali baru menggunakan kamera itu, jadi tentunya banyak teman-teman di belakang layar itu yang mengajari banyak hal untuk menggunakan tools-toolsnya, fitur-fiturnya itu. Sebelumnya memang suka fotografi gitu? Sebelumnya belum pernah. Kadang-kadang kan kalau kameramen lah, dia memang orang yang suka dengan ya katakanlah fotografi, foto objek tertentu gitu, enggak juga ya? Enggak punya pengalaman seperti itu sih sebenarnya. Nah, ketika Anda bergabung ya kan belajar sama juga teman-teman gitu ya. Nah, sebagai satu tim gitu ya di belakang layar dalam mempersiapkan ibadah bahkan dalam event-event tertentu, saya lihat Indra kan sibuk sekali gitu ya. Nah, ada kesulitan nggak koordinasi atau dengan tim-tim yang ada gitu? Karena melibatkan orang banyak juga di belakang. Iya, betul. Jadi memang di awal-awal memang sebagai tim kameramen memang
butuh koordinasi, nampaknya dalam tanda kutip dulu sebelum memiliki alat tambahan seperti kontak-kontakan itu memang dalam tanda kutip itu seperti main telepati dengan kameramen yang lain dan juga insting dengan ATM yang di atas. Tapi setelah ada tambahan alat fitur alat baru, itu memudahkan kami berkoordinasi karena memang untuk kameramen memang harus sigap ya. Apabila operator bilang pindah kamera 1, kamera 2, kamera 3, nah kita juga harus sigap gitu. Oh, karena sekarang ada earphone gitu ya? Betul, yang sudah bisa, ada earphone. Jadi orang bisa lebih gampang lah koordinasi gitu ya? Betul. Itu sangat memudahkan sekali untuk berkoordinasi. Tadinya kita ya meraba-raba, waduh ini habis ini diambil ini, kita harus berubah ke angle yang lain. Iya. Nah, kalau untuk persiapan untuk pelayanan yang model begini ini, makan waktu lama nggak? Saya rasa tergantung dari acaranya Musa. Jadi memang kalau untuk ibadah mingguan itu saya rasa sudah tetap ya, tetap durasi untuk latihannya. Tetapi kalau untuk acara-acara besar itu memang kita harus benar-benar konsentrasi untuk berkoordinasi. Jadi karena ada hal-hal baru yang kita harus sorot ke WL-nya, kemudian langsung berpindah ke singernya, berpindah ke penampilan yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang perlu koordinasi yang cepat. Iya. Nah, kalau ibadah minggu itu kan boleh dianggap sudah satu kegiatan yang rutin lah. Jadi sudah polanya atau modelnya sudah kurang lebih ya sama lah kan gitu ya. Tidak terlalu kesulitan. Tapi kalau ada event tertentu gitu ya, itu mungkin membutuhkan koordinasi yang lebih panjang gitu ya. Betul. Jadi kalau yang ibadah mingguan itu memang kita sudah mengetahui patternnya. Yang tidak kita ketahui adalah pembicara. Nah, pembicara itu dia punya style seperti apa. Ada pembicara yang stylenya dia berkhotbah, dia cukup berada di depan mimbar saja, di atas mimbar maksudnya. Ya, mimbar. Tidak kemana-mana. Nah, itu memudahkan kita hanya main sorot zoom out, zoom in gitu saja. Tapi kalau menemukan pembicara yang jalan-jalan lebih interaktif, nah itu sebuah tantangan yang sangat menarik sekali. Jadi bagaimana kita men-shoot itu supaya enak dilihat di layar. Gitu. Berarti untuk pembicara tertentu yang suka bergerak lah katakanlah ya, jalan tidak terpaku dengan di mimbar, itu menyulitkan nggak untuk kameramen? Kalau awal-awal bagi saya itu sebuah tantangan, bukan menyulitkan. Tapi selanjutnya karena memang terlatih dalam hal seperti itu, rasanya ya enak juga mengikuti gitu. Gitu ya. Enak. Jadi memang gerakannya harus halus. Ya. Wah, saya takut saya termasuk yang menyulitkan ini. Enggak Musa. Enggak ya? Enggak Musa. Karena kan saya cenderung juga tidak tidak terpaku dengan mimbar. Saya lebih interaktif lebih bergerak lah istilahnya gitu ya. Nah, justru saya sangat menyukai yang interaktif. Jadi enggak cuma bengong, cuma diem saja terus nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi sebaiknya supaya memang konsentrasi terpenuh, jadi memang harus gerak terus. Karena kalau nggak bergerak, kameramen juga mungkin juga bingung ya, karena dia terfokus satu objek toh di depan, dia juga tidak apa-apa gitu rasanya ya. Betul. Jadi kita juga nggak tahu, waduh, ini mau gerak apa nggak ya? Ternyata dia cuma di mimbar saja. Takut karena dia nggak bergerak, justru kita pikir ini sudah fokus, kita terlena lupa, malah nanti dia tiba-tiba dia gerak gitu ya. Iya. Wah, kalau saya menyulitkan berarti saya harus belajar untuk berdiri ini. Enggak ya. Justru itu bagi kami kalau kameramen, bagi saya secara pribadi saya suka dengan yang interaktif, jalan-jalan seperti itu. Karena itu satu tantangan tersendiri supaya kita bisa menampilkan tontonan ekspresi yang bagus di layar itu seperti apa. Iya, betul. Nah, kan begini, kan tidak banyak orang suka dengan pelayanan kayak mode begini. Satu, dia harus mempersiapkan diri lebih awal, artinya paling tidak dia harus memasang alat dan bla bla bla. Lalu orang ibadah sudah selesai, dia harus ringkas dan seterusnya kan. Jadi dia kan orang yang pelayanan kayak begini ya di belakang layar itu ya. Iya. Nggak kelihatan, sebenarnya dia menginvestasikan waktu itu lebih banyak daripada yang lain gitu loh. Nggak kesulitan kayak gini, karena kan waktu yang Anda prepare itu kan jauh lebih panjang gitu loh. Baik sebelum atau nanti sesudahnya kan harus ringkas, dirapikan dan seterusnya gitu.
Ya, untuk kameramen ini kami sangat dibantu sekali oleh teman-teman kami. Jadi di balik layar ini, tim yang di belakang layar ini khususnya untuk di Dep 8 itu saya melihat bagaimana pola kerja mereka itu kompak. Kompak sekali, sangat kompak sekali dan inisiatif untuk saling tolong menolong. Jadi ketika kami kameramen mungkin pada saat datang tuh terjebak macet, itu selalu ada orang yang standby apabila kita terlambat gitu. Nah sebelum itu pun kamera juga sudah dipersiapkan dengan sangat baik, kemudian zoom juga sudah diatur, penataan kabel juga sudah diatur semuanya. Jadi kami kameramen juga tinggal datang, tinggal mengaktifkan, kemudian tinggal mengatur ISO dan lain sebagainya. Jadi kami juga berterima kasih dengan teman-teman yang sudah mempersiapkan sebelumnya. Oh, jadi itu ya sangat membantu ya. Betul. Saya membayangkan kita datang, kita harus prepare, siapkan kameranya, pasang, taruh di posisi di mana, nanti selesai, lalu harus ringkas dan seterusnya. Itu kan memakan waktu yang jauh lebih panjang gitu ya. Iya, betul. Jadi memang saya menyadari bahwa semua itu sudah dipersiapkan oleh teman-teman itu ada tim spesialis khusus bagian kameramen, karena memang saya menyadari kalau kamera itu dipegang oleh banyak tangan, kemudian pasang sana sini, mungkin usia kamera itu nggak lama. Dan juga kamera kan cenderung juga untuk ukuran jenis tertentu kan cukup mahal gitu kan ya. Iya, betul. Sehingga kalau sering ganti tangan orang yang nggak ngerti megang gitu ya, asal main pencet atau tombol tok ya. Betul. Jadi usia pemakaian mungkin juga bisa lebih singkat gitu ya? Ya, betul. Jadi memang tugas kami kameramen hanya bertugas fokus kepada apa yang disorot, kemudian menjalankan fitur-fitur yang sudah diajarkan, kemudian menjalankan sepanjang waktu, setelah selesai kemudian matikan, off-kan. Jadi kami tinggalkan kamera itu di situ. Setelah itu ada tim tersendiri yang melepas semuanya secara hati-hati. Nah, selama pelayanan ya kurang lebih 2 tahun lah gitu ya, pernah mengalami kesulitan dalam pengertian salah paham atau dengan tim yang ada gitu gimana gitu? Kayak komplain, teguran mungkin juga dari tim ataupun dari jemaat gitu. Kan kadang-kadang jemaat juga banyak permintaannya. Loh ini kok kurang bagus gitu. Pernah nggak dikomplain kayak begitu? Justru kalau untuk kameramen itu memang kita perlu masukan seperti itu. Oh gitu ya. Perlu masukan, perlu komplain dan kritikan. Karena tanpa itu kita tidak bisa mengetahui hasil yang kami shoot itu seperti apa. Kita merasa baik, belum tentu orang merasa baik gitu ya. Betul. Jadi seringkali memang kami mendapatkan masukan. Itu jadi sekali lagi tim yang ada di belakang layar ini khususnya Dep 8 ini sangat kompak sekali ya. Jadi kami hubungan melalui WA, kemudian melalui earphone itu ada tim-tim yang juga ada jemaat yang pelayan yang juga tidak hadir pada saat ibadah, dia menonton melalui YouTube. Kemudian dia info kalau tidak keluar suaranya. Nah, kemudian info kalau ini zoomnya terlalu dekat atau terlalu jauh, sehingga kita langsung respon, kita langsung ubah zoomnya seperti itu. Jadi memang kita perlu masukan-masukan seperti itu. Wah, berarti Anda ini termasuk orang yang jiwanya luar biasa loh. Karena kan ada orang tertentu kalau di ngomongin dia merasa, lah saya sudah berusaha ini kan, nggak begitu ya? Iya, tidak lah ya, karena namanya pelayanan kan ya. Pelayanan justru kan memang harus memberikan terbaik. Kita kan melayani Tuhan. Karena kan pelayanan itu kan biasanya kita bersentuhan dengan banyak orang. Nah, dengan banyak orang itu kan selera orang gitu ya. Itu kan macam-macam. Nah, juga orang melihat itu ya ketika kita sebagai kameramen menyorot gitu ya dan seterusnya gitu ya, merekam. Kan ada juga yang merasa, loh kok angle-nya kurang bagus gitu ya. Posisi jangan begini ya. Sehingga padahal menurut kameramen itu sudah dia merasa oke gitu loh, kan sudut pandang orang kan bisa beda-beda. Nah, menghadapi yang kayak begini gimana gitu? Ya, kita mengikuti saja. Mengikuti saja masukan arahan dari operator, karena semua arahan memang kita berasal dari operator. Operator itu yang menampung semua masukan itu. Jadi keputusan itu juga sudah ada diputuskan oleh dari pihak operator. Jadi memang menurut kami, ini view ini sudah bagus, tapi ada selera memang, itu harus mimbarnya harus kelihatan sedikit, harus kelihatan jauh dikit.
harus tidak usah kelihatan mimbarnya. Jadi memang seleranya memang berbeda-beda. Tetapi saya percaya dan yakin bahwa semua itu adalah untuk kesempurnaan dan kemajuan. Tidak ada yang jelek. Semua memberikan yang terbaik. Oh, jadi ditampung dulu sama tim, nanti tim yang ngomong nanti diarahkan, kita ikuti gitu ya. Betul. Ya, saya rasa ini cara kerja yang sangat baik loh. Kadang-kadang kan kita kan karena sudah dikomplain ya kita ikuti aja gitu loh. Padahal tim kita mungkin juga merasa nggak perlu terlalu ditanggapi kan misalnya gitu ya. Ya, jadi memang memang masukan itu sendiri juga sudah difilter oleh tim ya. Jadi memang ada yang perlu ditanggapi dan ada yang perlu tidak perlu, itu memang sudah bagus seperti itu. Ya. Nah, ketika ada teman-teman lain lah gitu ya yang ingin terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, Indra sebagai seorang rekan yang ikut baik pelayanan gitu ya, baik di depan mimbar maupun di belakang mimbar gitu ya, ada nggak sesuatu yang kamu ingin katakan gitu kepada teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan kayak begini? Iya, saya rasa memang setiap kita punya kerinduan ya Musa dalam bergereja, ingin melayani. Sebagai sebuah ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memang telah menebus kita dan kita sudah berjemaat. Tentunya setiap jemaat yang sudah usia dewasa secara rohani tentunya mempunyai keinginan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, tinggal dia bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dia lebih prefer dan dia memiliki potensi yang di mana. Apakah mungkin yang dia suaranya bagus dia menjadi WL atau memang waduh saya kalau di panggung saya begini begitu, saya lebih baik di belakang layar. Nah, di belakang layar itu pun juga banyak sekali pelayanan yang ini kan pelayanan support ya, pelayanan supportnya untuk berusaha supaya berjalan dengan lancar dalam ibadah itu. Nah, Indra sendiri kan saya lihat cukup sibuk tuh, artinya di dunia pekerjaan dengan profesi gitu ya. Terakhir saya juga dengar masih studi lagi kan gitu ya. Iya, betul. Nah, nggak kesulitan ngatur waktu Anda kerja secara profesional, ada keluarga, lalu pelayanan, lalu sekarang saya dengar masih lanjutkan studi gitu. Kesulitan nggak ngatur waktu kayak gini? Ya, kembali kepada masing-masing orang. Jadi kalau memang setiap kita itu memiliki kerinduan untuk melayani, apapun itu akan ditempuh. Walaupun dirinya ada memiliki kesibukan, walaupun dirinya mungkin rumahnya sangat jauh sekali, dia pasti akan tiba di tempat itu untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi manajemen waktu kamu termasuk baik sekali gitu ya, bisa mengatur gitu ya? Ya coba diatur lah juga. Wah, hati dia nggak berani ngomong. Ya. Nah, pelayanan begini, saya nggak tahu sampai sejauh ini ya. Iya. Indra sendiri nikmati nggak? Saya sangat menikmati sekali. Oh, puji Tuhan ya. Sekali. Iya. Karena bagi saya kalau kita pelayanan kita sendiri tidak menikmati itu ya, wah itu akan menjadi satu beban yang berat itu. Iya, betul. Jadi kalau saya sendiri, saya sangat menikmati sekali pelayanan sebagai seorang kameramen, yaitu. Istri juga termasuk mendukung ya pelayanan kayak begini ya? Iya, istri sangat mendukung. Ya, puji Tuhan gitu ya, karena saya lihat istri juga terlibat di dalam pelayanan banyak hal gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan kita mengembangkan sore hari itu kan Shield Community gitu kan? Iya. Saya lihat Anda sepertinya lebih banyak juga di sana ya, enggak? Iya, jadi memang untuk yang di Shield Community memang kita perlu tambahan lagi teman-teman pelayanan yang ingin bergabung juga ya. Memang kita memerlukan tim yang lebih banyak lagi bisa bergabung. Jadi memang pada waktu istri saya pelayanan harusnya saya ibadah di situ, tapi karena tidak ada orang yang in charge sebagai kameramen, saya otomatis langsung ambil alih untuk kameramen itu. Karena kita perlu memberikan view tampilan yang juga bagus ketika tampil di YouTube, kemudian ada di screen itu, supaya jemaat juga menikmati suasana ibadah dengan khusyuk. Ya, kita berharap lah ya Shield Community menjadi satu wadah ibadah yang baik, terutama bagi keluarga-keluarga muda gitu ya. Betul. Nah, sekarang kan selama ini kan di belakang layar, gitu ya. Ada kerinduan nggak satu hari pelayanan di depan gitu?
Saya sendiri belum terlalu ini ya, baru mengetahui istilah pelayanan di belakang sama pelayanan di depan ya. Bagi saya sendiri pelayan di belakang layar itu sendiri juga sama ya bobotnya dengan pelayanan yang ada di depan ya. Jadi tergantung dari masing-masing talenta atau potensi, dan memang Tuhan gerakan hatinya itu kemana. Gitu. Nah, Indra sendiri ada kerinduan nggak kalau satu hari pelayanan di depan gitu? Kalau saya ya kemana Tuhan arahkan. Gitu ya. Iya. Karena saya dengar kan nanti kan Anda juga seorang drummer gitu ya. Hah? Ya standar lah. Standar. Bisa toh ya. Pasti lebih bisa dari saya. Karena saya ngebuk itu ngebuk aja saya jadi sudah nggak ngerti kok. Iya toh. Iya toh. Ya itu pada waktu saya masih pemuda dulu memang belajar untuk pelayanan di gereja memang. Drum gitu ya, main drum. Ya, jadi memang sudah belasan tahun itu saya tidak pernah megang stick lagi. Iya. Tapi kalau dasarnya maksudnya masih ingat dengan baik kan, karena dulu punya skillnya itu kan nggak mungkin lupa gitu ya. Iya, dasarnya ya masih. Ya, saya sih berharap Anda selain pelayanan di belakang, satu hari saya juga ingin lihat Indra juga pelayanan di depan gitu kan ya. Iya Tuhan arahkan. Ya. Nah, karena saya ingin tahu juga Indra kalau jadi drummer gereja itu gimana gitu ya. Ya dong. Karena kan sekarang di gereja ya kita cari pianis itu ya. Itu jauh lebih gampang daripada drummer. Karena orang tua kan cenderung, termasuk putra kami dua-duanya itu kan sejak kecil kami arahkan untuk belajar main piano istilahnya. Iya. Jarang lah orang tua tertentu itu, ya walaupun saya tahu ada yang ayo kamu main drum gitu, latihan drum gitu ya. Iya. Karena jadi kalau orang main drum itu kan punya apa ya dia? Punya kerinduan tersendiri yang secara umum itu kan mungkin tidak terlalu banyak ditekuni, lebih sedikit lah. Kalau orang kan main piano kan banyak anak-anak memang menekuni itu, sehingga di gereja pun kalau kita lihat ya cari orang yang main sebagai pianis gitu ya dengan orang sebagai basis sama drummer itu jauh lebih sulit gitu. Ya, jadi memang rata-rata memang gereja lebih banyak pianisnya. Sama dulu juga kasusnya sama seperti itu dulu di gereja saya juga memang karena ketiadaan drum ya akhirnya saya waktu masih kuliah itu ya terpaksa nyemplung ke situ latihan terus gitu. Justru karena tahu drummernya itu orang yang main drum kurang, jadi Indra sengaja belajar gitu ya? Iya, pada waktu itu. Jadi ngajak teman-teman juga untuk belajar, kemudian ya kita belajar sama-sama di mana jam kosong di gereja itu kita pakai waktu dari pagi sampai sore gitu. Wah, itu luar biasa bagi saya ini. Kadang-kadang kan kita kan belajar kan cenderung memang milih yang favorit lah, katakanlah ya. Iya. Nggak tahu kalau jadi drummer itu termasuk favorit nggak di dalam tim pelayanan ibadah gitu? Maksudnya favorit seperti apa ya? Kalau piano itu kan kerasanya kok main kok keren gitu, nggak begitu? Atau main drum lebih keren? Hah? Semua sama lah ya. Sama ya? Semua sama ya. Iya tuh. Nggak ada tatahnya enggak. Bukan, kita ini secara penerimaan orang lah, penerimaan jemaat gitu kan. Oh iya. Ya. Maksudnya lebih bergengsi piano. Ya. Nggak begitu. Bagi saya nggak punya pemandangan seperti itu sih. Oh enggak ya? Iya. Nah, saya sebenarnya orang main drum itu saya juga termasuk yang mengagumi. Satu waktu saya katakan lagi ini sudah lama. Berapa tahun yang lampau saya pernah ke Bandung. Lalu kita ke beberapa gereja lah ya, sambil lihat pelayanan mereka, mengembangkan gereja dan seterusnya. Satu waktu aku di satu gereja di Bandung itu ada seorang remaja putri. Dia pelayanan waktu itu sebagai drummer gitu. Iya. Wah, saya selama ikut ibadah ya saya belum pernah ketemu, artinya itu waktu itu pertama kali saya lihat seorang remaja putri itu mainnya itu, wah itu seperti dengan sepenuh hati, luar biasa mainnya. Saya rasa, saya sampai cerita sama teman-teman yang lagi bareng, Anda lihat coba drummer ini kok dia kok main kok seperti menaruh seluruh hatinya di situ loh. Saya sampai terkagum-kagum gitu. Gitu. Iya. Nah, saya berharap nanti Indra bisa seperti itu. Amin ya. Ya, kita bersyukur lah Indra bisa
terlibat dalam banyak hal gitu ya, di dalam Kasih. pelayanan, apalagi baik di belakang maupun di depan gitu ya. Ya. Nah, saya berharap apa yang dilakukan oleh Indra ini bisa menginspirasi yang teman-teman yang lain yang mungkin ya seusia juga gitu ya. Ya. Ayo kita sama-sama melayani, mengembangkan pekerjaan yang Allah titipkan melalui gerejanya gitu ya. 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 Terima kasih Indra untuk pembicaraan kita ya. Terima kasih. Saya berharap ini boleh menjadi berkat dan Tuhan juga pimpin akan kehidupan Indra dengan keluarga, dengan pekerjaan maupun studi yang masih terus dilanjutkan. Saya dengar ini biar cepat bisa selesai gitu ya. Nggak terlalu lama atau selesainya? Ya 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi ya. Ya semoga cepat selesai lah. Terima Itu akan kasih. terus memperlengkapi sehingga Indra bisa lebih dikembangkan karunia atau profesional Ya. pekerjaan yang Tuhan titipkan itu. Terima kasih. Tuhan tambahkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Indra, Tuhan berkati Terima ya. kasih. Terima kasih Musa. Tuhan berkati Musa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan.